tiba-tiba teman-teman, seisi masjid itu goyang kenceng banget. Terus ada suara keramik-keramik pecah, kaca geter, suara gemuruh, tiba-tiba lampu mati. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Adit GP. Kali ini kita di segmen bongkar cerita KKN Desa Bergoyang part 3, alias final episode. Oke teman-teman, sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Dan juga buat kalian yang suka video ini, silahkan di like dan juga di share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke cerita part 3-nya. Jadi waktu itu, kita kan tidur di halaman teras sesepuh desa. Karena posko kita udah nggak bisa ditempatin ya. Karena ya serem juga waktu itu kan, udah ada tembok yang ambruk. Terus kita tidur di sana, dan rutinitas kita ya seperti biasanya kita bantu-bantu warga. Ada yang ke balai desa buat membantu penyaluran bantuan, terus ada yang ke puskesmas, ada yang keliling desa buat membantu pendataan rumah-rumah yang rusak karena terdampak gempa 6,4 skala Richter. Ya seperti itu, terus kita kerja dari pagi sampai sore, terus nanti sore kita pulang bersih-bersih, dan malamnya kita ngumpul. Kita makan bareng-bareng sama keluarga sesepuh desa juga. Terus bahan-bahan makanan yang kita punya kita taruh di sana, kita masak bareng-bareng gitu. Terus waktu itu pas hari ke-6 teman-teman, jadi gempanya itu tiap hari udah semakin menyusut ya, semakin menyusut. Terus pas hari ke-6 itu masih ada gempa tapi udah intensitasnya udah sangat kecil, paling 3-4 kali lah waktu itu. Dan di situ udah warga juga udah bilang, wah ini gempanya udah menyusut gitu-gitu kan. Terus ya udah berusaha beraktivitas seperti biasa gitu. Tapi waktu itu aku justru kepikiran gitu. Entah kenapa aku kepikiran kalau ini tuh sebenarnya gempanya udah selesai atau gempanya masih menyimpan energi gitulah. Pokoknya nggak ngerti, aku takut ada gempa lagi gitu loh yang gede. Dan waktu itu pas hari ke-6 itu siang-siang, jadi setelah ada program pagi sampai siang gitu kan, siangnya itu ada istirahat, aku pulang ke rumah sesepuh desa. Dan di situ aku kayak kepikiran, nggak tahu kenapa, terus aku ambil barang-barang yang bisa aku ambil, kayak barang-barangku sendiri gitu ya. Kayak misalnya baju kotor, terus ya barang-barang pribadi yang lain aku masukin ke dalam koper. Terus waktu itu aku kepikiran takut ada gempa, kopernya tuh aku taruh di posko. Aku taruh di kamar koper laki-laki. Nah, jadi kamar koper laki-laki itu kan ada pintunya. Nah, pintunya aku buka, terus kopernya aku taruh di depan pintu. Jadi aku mikirnya gini, kalau misal nanti ada gempa lagi, kalau misalnya temboknya ambruk, koperku tuh masih ketahan sama pintu. Jadi nggak langsung temboknya ngambrukin koper, masih ada pintu gitu loh yang ikut nahan koperku biar nggak langsung kena tembok gitu. Nggak tahu kenapa aku mikir gitu. Terus waktu itu barang-barangku kayak HP, dompet, dan lain-lain emang udah aku taruh di tas kecil dan aku taruh di gagang pintu ruang tamu di rumah sesepuh desa. Jadi kalau misalnya aku mau kemana-mana tinggal ambil tas aja gitu. Ya udah hari ke-6 seperti itu, kita malam ngumpul, makan, tidur, dan keesokan harinya itu benar-benar gempa yang udah aku dari pagi sampai sore nggak ngerasain ada gempa sih. Mungkin ada gempa tapi kecil, jadi udah nggak berasa gitu loh. Ya udah dari pagi sampai sore kita beraktivitas seperti biasa, bantu-bantu. Dan aku ingat banget malamnya waktu itu sholat isya ya teman-teman, sholat isya, aku sama beberapa teman pergi ke masjid. Terus tapi mayoritas banyak yang sholat di rumah sesepuh desa. Terus ada juga yang sholat di posko karena ruang tamunya masih bisa lah buat sholat, jadi kalau ada gempa bisa lari gitu kan karena di ruang tamu. Terus waktu itu aku ke masjid. Dan waktu itu jadi ke masjid pakai jaket double karena di sana emang dingin banget ya, jaketnya double. Terus pakai celana pendek, terus aku bawa sarung. Karena emang kan kalau misalnya malam-malam kan ngumpul bareng temen kan enaknya pakai celana pendek gitulah, nggak ribet. Terus akhirnya aku ke masjid pakai kayak gitu. Terus bawa HP doang, tasnya nggak dibawa. Aku ambil HP, aku ke masjid waktu itu. Ya udah kita sholat isya. Selesai sholat isya, waktu itu aku mikirnya gini,
aku mau doa-doa dulu lah, keluar terakhir gitu, pengen keluar-keluar terakhir-terakhir gitu. Udah doa, setelah doa, aku lihat sebelah kiri bapak-bapak berdiri, dia jalan keluar. Terus aku masih di situ, aku diam. Terus nggak berapa lama, aku berdiri lihat belakang. Dan di belakang ada temanku yang juga berdiri lagi jalan keluar. Pas aku jalan, tiba-tiba teman-teman, seisi masjid itu goyang kenceng banget. Dan itu aku di tengah-tengah masjid teman-teman. Masjidnya tuh gede, masjid gede pokoknya. Seketika, wah kaget banget. Jadi goyang, terus ada suara keramik-keramik pecah. Soalnya kan ada tembok yang di keramik gitu ya. Itu keramiknya pecah, cetak. Terus lihat lampu goyang-goyang, kaca geter, suara gemuruh, pintu nutup, jegrek. Wah itu kacau banget sih. Aku langsung lari, nepok temenku. Lari gitu kan. Lari, pas lari, tiba-tiba lampu mati. Dan itu tadinya terang terus mati kan, mata langsung gelap semua, nggak kelihatan. Untungnya aku tuh udah jalan searah pintu keluar. Akhirnya aku lari, di pintu keluar itu depan ada tangga teman-teman. Yaudah dari tangga itu aku langsung loncat. Yaudah keserimpet lah di situ. Wah udah pokoknya yang penting lari keluar, lari. Dan aku nggak tahu itu temanku yang tadi aku tepok udah di belakangku apa gimana, nggak tahu. Aku lari dan satu-satunya tempat yang menurutku aman waktu itu di pojokan. Jadi masjidnya gede, ada pagar, dan aku lari ke pojokan pagar. Jadi aku mikirnya kalau misalnya masjidnya ambruk ke bawah, it's okay. Kalau masjidnya ambruk ke depan, ya udah. Dan itu aku berdiri di situ, lihat tiang listrik, kabel listrik goyang. Terus aku juga lihat bapak-bapak yang tadi keluar sebelum aku keluar masjid, itu dia udah naik motor. Terus sebelum keluar gapura, jadi ada gapura gede ya teman-teman, ada atapnya gitu. Dia jatuh, terus dia nggak berani keluar gapura karena mungkin ya goyang juga sih. Terus dia lari, nyamperin aku kan, pegangan. Mas, gimana gitu. Aku cuma bilang, Pak tenang Pak, udah, tenang, gimana lagi? Aku juga bingung kan, harus jawab gimana. Terus yaudah aku cuma, pegangan udah di situ. Terus udah redaan, si bapak langsung lari ambil motor terus dia pergi gitu aja. Aku langsung lihat kanan kiri dong karena tadi ada temanku kan. Aku lihat kiri ternyata ada temanku udah berdiri di sana di dekat tempat wudhu. Dia lagi narik ceweknya tuh jatuh gitu kan. Terus aku lihat, aku langsung samperin kan. Ternyata ceweknya tuh teman KKN ku juga. Terus akhirnya udah dibopong aja, diangkat berdua gitu kan, dipapah. Udah kita angkat jalan. Terus tiba-tiba dari dalam ada yang jalan. Terus kita lihat, masih ada orang gitu kan. Terus ternyata dia teman KKN ku. Dia emang uhti sih, maksudnya muslimah banget gitu loh. Dia keluar, terus kita bilang, keluar. Terus dia bilang gini, iya tadi aku lagi pakai kaos kaki, terus tiba-tiba gempa, terus ya udahlah kalau aku meninggal juga di dalam masjid. Itu aku langsung, waduh, adem banget gitu kan. Terus ya udah kita langsung berempat berusaha keluar sambil mapah si perempuan yang satu tadi yang kesleo. Kita jalan, terus tiba-tiba pas sebelum keluar gapura masjid, ada temanku yang dari posko tuh pada lari-lari. Mereka teriak-teriak manggilin si yang muslimah tadi itu. Terus mereka bilang, panggil aja AR gitu kan. Air gitu kan. Mereka pada teriak-teriak sambil nangis gitu, dikiranya dia doang yang di masjid. Ternyata setelah kita ketemu, berempat masjid itu masih berempat. Terus mereka bantuin kita yang lagi mapah si cewek tadi. Terus kita bilang, udah kita nggak apa-apa. Terus kita ngumpul ke satu titik, dimana kita ngumpul di depan gang sempit yang mau masuk ke arah posko KKN. Kita di situ udah lemes, kondisi masih goyang-goyang, ada suara ambulan, chaos banget pokoknya. Terus cewek-cewek hampir semuanya nangis. Terus laki-laki juga ada yang beberapa yang nangis karena emang panik, gimana lagi, takut, dan ada yang trauma juga kan. Dan ya udah kita udah saling pelukan, saling bilang, udah nggak apa-apa. Walaupun kanan kiri masih ada gempa gitu kan. Terus waktu itu kan aku ingat kan kalau masih bawa HP di saku, terus aku ambil, terus telepon DPL itu dosen pembimbing lapangan alias dosen pendamping KKN gitu kan. Yaudah aku telepon,
halo Pak, ini kita ada gempa gede banget, gini. Oh, telepon sambil panik gitu kan. Si bapak bilang, udah kalian tenang, selamatin diri dulu gitu kan. Terus tiba-tiba aku ingat banget, tiba-tiba temanku laki-laki nyaut HP-ku atau ngambil HP gitu kan. Set, nggak tahu dia ternyata tahu aku telepon DPL. Telepon terus dia sambil nangis bilang, Pak ini Pak kita gempa gini. Kita kalau bisa ditarik aja Pak gini. Wah, emang keadaannya lagi chaos-chaosnya waktu itu. Ya udah, habis itu handphone aku tarik, aku minta lagi. Udah, habis itu sinyal hilang dan kita bener-bener yang udah bingung harus gimana, nggak ngerti. Terus akhirnya gempa udah agak mereda, kita bikin tenda di MI. Seperti waktu kita ngungsi di gempa waktu 6,4 itu, kita bikin tenda di MI. Kita bikin tenda seadanya sih, jadi ada pohon, terus kita kasih bambu, terus ditutup terpal gitu kan. Dan itu warga yang bikin. Ya udah, kita tidur di situ. Posisi gerimis, terus dingin, udara dingin kan, dingin waktu itu. Terus ya warganya banyak. Ya udah, kita bener-bener di situ, tidur di situ. Dan waktu itu ya udah tidur seadanya gitu kan. Ada yang ngambil selimut, kita sempat rebutan selimut karena aku kan pakai jaket double gitu kan. Terus pakai celana pendek, pakai sarung, dan itu dinginnya nauzubillah, dingin banget. Ya mau nggak mau kaki harus kena selimut, mau nggak mau. Terus kita tidur di sana, terus ada yang bikin api unggun juga, ada yang tidur ngelilingin api unggun biar anget. Ya udah, habis itu besok paginya kita diminta pindah dari MI itu, SD Islam tadi, ke sawah. Jadi kita ngungsi semuanya disentralkan di sawah biar pendistribusian bantuannya lebih gampang. Karena memang gempanya lebih parah, karena waktu itu ternyata gempanya 7,0 skala Richter. Wah, habis itu kita ke sawah, kita bikin tenda, bantu-bantu bikin tenda. Terus dari warga desa bilang kalau itu di desa sebelah ada sinyal di desa yang tempat kita buat beli galon gitu loh. Nah, ya udah, akhirnya waktu itu ada temanku yang ikut beli sesuatu atau ambil sesuatu gitu di desa sebelah, ikut. Nah, di sana dia berhasil terhubung sama pihak kampus. Dan ternyata waktu itu dia pulang dari beli-beli, dia ngumpulin kita semua, terus bilang kalau kita hari ini akan dievakuasi pakai Herculesnya TNI, pesawat Hercules. Ya udah, waktu itu kita bingung kan, waktu itu udah jam 10-an siang lah, udah bantu-bantu jam 10-an, terus kita bingung harus gimana. Akhirnya kita manggil Mas F yang sering bantuin kita. Terus dia bilang, yaudah kalian ke posko, beresin barang-barang kalian dulu, nanti baru bilang ke pengurus desa dan warga desa. Yaudah, kita pulang ke posko, dan ternyata poskonya ambruk. Wah, belum tahu Mas. Yaudah, kita beres-beres itulah. Posko ambruk, kita ambil koper, dan koper temanku banyak yang pecah. Dan untungnya ternyata bener kejadian, tembok yang tempat aku nyimpen koper itu ambruk. Dan untungnya koperku ketutupan pintu, jadi aku tinggal ngangkat pintu terus ngambil koper. Dan aku bantuin temen yang lain, ternyata kopernya wah udah parah lah. Dan rumah sesepuh desa tadi, dapurnya ambruk. Dan juga ada tembok di dalam rumah yang ambruk, lemari ambruk. Padahal biasanya kita pada tidur, ada yang tidur di situ gitu, di bawah lemari ada kasurnya. Ya udah, semuanya kita beresin. Setelah itu kita ketemu pengurus desa. Kita ngomong kita harus pulang. Dan di situ kita posisi belum dapat mobil, karena kalau mau kita pulang ke Jawa, kita harus turun dulu ke Bandara Lombok. Nah, di situ kita minta tolong juga sama pengurus desa buat bantu cari mobil, karena emang kita seharusnya jam 3 harus udah di bawah, tapi waktu itu udah siang,
Dan nggak mungkin kita jam 3 ke bawah, jam 3 udah di bawah, karena emang perjalanan dari atas ke bawah itu 3-4 jam. Ya udah, waktu itu ngobrol, pamit sama warga desa, minta tolong mobil juga, sampai akhirnya kita nunggu. Waktu itu udah pamit, nangis-nangis gitu kan. Habis itu kita nunggu mobil, koper udah siap, nunggu mobil cukup lama. Dan temanku waktu itu berusaha ngubungin kampus kalau kita tuh jam 3 nggak bisa sampai bawah, karena jam 1, jam 2 kita baru OTW gitu kan. Ya udah, akhirnya dibilang ya udah kalian pokoknya turun dulu gitu. Akhirnya kita berhasil ngubungin ke pihak kampus, terus mobil datang sekitar jam 2-an lah. Kita turun naik mobil pickup 2. Satu barang-barang dan beberapa orang, terus satunya full orang semua. Dan itu kita lewat kota pakai mobil pickup, terus posisi hujan. Terus aku duduk bareng-bareng gitu kan, kaki nekuk 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam lah. Itu rasanya capek banget. Sampai ke bawah, kita langsung ditunggu sama DPL, dan semua KKN Lombok ditarik. Dan waktu itu udah ada KKN ku sama KKN Gumantar. Ya udah, akhirnya kita disambut sama pihak TNI, dan waktu itu kita sampai ke bawah udah jam 5. Dan itu kita udah ditungguin. Terus ya udah, kita siap-siap naik pesawat Hercules. Ya udah, kita bareng-bareng masuk, semuanya masuk. Ya, kita terus baru berangkat maghrib, terbang maghrib. Dan itu posisi hujan. Kita terbanglah ke Jawa, kita turun di Malang. Dan di Malang kita terus disewain sama pihak kampus bis besar dan juga travel. Dan waktu itu KKN ku kan udah berkurang signifikan, karena ada yang orang Lombok, terus ada yang orang Surabaya, terus ada yang juga punya saudara di Malang, jadi mereka milih nginep dulu di Malang. Akhirnya KKN ku yang pakai travel, yang Gumantar pakai bis. Udah, kita pulang. Udah pulang, sempat makan, terus habis itu kita tepar. Tahu-tahu udah sampai Madiun, udah di rest area. Terus habis itu jalan lagi, kita sampai kampus. Dan di kampus kita disambut dengan layaknya korban gempa. Di situ udah disediain makanan dan lain-lain. Ya udah, dan di situ aku baru nyadar kalau wah, gosong banget saya gitu. Kulitnya bener-bener gosong, kulit kaki kering segala macem. Terus ya udah, habis itu selesai. Aku pulang ke kosan dulu waktu itu, ke kosan, ketemu temanku, terus barang-barang aku masukin. Terus aku pesen tiket kereta, dan malamnya aku minta tolong temanku antar ke stasiun buat aku pulang. Akhirnya aku pulang naik kereta ke Kebumen, ke rumahku. Ya udah, waktu itu aku sampai di rumah. Di rumah aku disambut sama semuanya, termasuk juga nenekku. Waktu itu juga beliau kesini. Ya, alhamdulillah masih diberi sehat, tetapi emang kami juga dari tim KKN ngerasa sedih sih ninggalin warga Sembalun yang lagi kesusahan seperti itu. Dan waktu perpisahan juga kita semua nangis-nangis, dan ya mau gimana lagi, karena memang semua KKN Lombok ditarik. Dan KKN ku terdampak yang paling parah waktu itu. Ya, tetapi walaupun kita ditarik, setelah kami pulang, untuk menghilangkan trauma gitu ya, terus kita digantikan sama tim dari kampus untuk membantu warga di sana. Dan setelah itu kita juga tetap menjalin komunikasi yang baik dengan warga sana. Kita saling kontak-kontakan, gimana kabar dan lain sebagainya. Ya, itulah pengalaman hidup yang aku alamin di KKN Desa Bergoyang. Oke, terima kasih teman-teman buat kalian yang udah setia nonton dari part 1 sampai part 3. Pokoknya buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe, terus pencet juga tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi update dari channel ini, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman. Oke? Terima kasih sudah menonton, see you next video, bye.